Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 menjadi pembahasan para akademisi dan praktisi pada seminar online akhir pekan lalu. Pembahasan lebih difokuskan pada ekonomi hijau, biru digital, dan pariwisata. Ada informasi Indonesia dan juga dunia darurat PHK. Mencari kerja dipastikan makin susah, khususnya sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Kami cantumkan dunia juga darurat karena gelombang PHK memang tidak menerpa Indonesia sendirian, tetapi negara berbasis teknologi. Globalisasi adalah proses di mana interaksi dan integrasi antara orang, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara di seluruh dunia meningkat secara signifikan dalam hal perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya. Hal ini mengarah pada semakin terhubungnya dunia dan pengaruh saling menyebar di antara negara-negara tersebut. Perubahan ekonomi dari model tradisional ke online telah mengubah cara bisnis beroperasi, memungkinkan akses yang lebih luas, efisiensi yang lebih besar, dan inovasi yang lebih cepat. Ini telah mengubah pola komunikasi, distribusi, barang dan jasa, serta interaksi antara pelanggan dan penjual. Di saat pandemi COVID-19 ini, pedagang daging, ayam, dan ikan mengaku daya beli masyarakat turun drastis hingga 75%. Penyebabnya lantaran banyak masyarakat tidak bekerja serta banyaknya restoran dan usaha catering yang tutup. Para pedagang mengaku di saat bulan Ramadan seperti ini setiap hari biasanya mereka mampu menjual hingga 300 kg daging ayam dan ikan segar. Namun saat ini hanya mampu menjual sekitar 75 kg saja, itu pun dari kalangan rumah tangga. Sementara itu untuk harga daging ayam dan ikan segar tetap stabil. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Gelar rapat terbatas pemulihan sektor UMKM yang terpukul COVID-19. Sepanjang pandemi dari 2020 hingga 2021. Sementara sisanya pemirsa terbagi dalam beberapa diagram. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor yang sangat rentan di tengah melemahnya ekonomi akibat serangan pandemi COVID-19. Padat karya melalui transfer keuangan dana daerah atau TKDD dengan anggaran lebih dari 700 triliun rupiah. Geliat para pelaku UMKM di Palembang, Sumatera Selatan masih lesu terhitung sejak 3 bulan terakhir. Ini bersamaan dengan masih tingginya penyebaran virus corona di Palembang. Pendapatan UMKM di kota ini terjun bebas. Pemirsa, kasus baru COVID-19 yang semakin menggila membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijakan, termasuk pengetatan PPKM Mikro. Lalu apa saja dampak yang terjadi? Karena harus mengejar sejumlah target dan tagihan yang harus dibayarkan. Kenapa masih buka? Satu, sebenarnya karena kita emang tinggal di sini. Dan kita Tiga tetap kuat pada kisaran 4,5 hingga 5,3% dan akan terus meningkat. Ayam dan ikan segar
tetap stabil. Harga lele ayam Rp30.000 per kilo. Sementara itu dari dalam negeri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan di mana banyak industri sektor-sektor yang tertekan karena COVID-19 ini, tapi Virus corona memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. 65% UMKM diprediksi sudah gulung. Demi COVID-19, pemerintah terus melakukan berbagai upaya. Selain penyediaan lapangan pekerjaan dengan berkolaborasi dengan pengusaha, skema relaksasi untuk mencari solusi dari dampak tersebut. Globalisasi telah mengubah pemandangan ekonomi secara signifikan dengan membuka pintu untuk perdagangan internasional yang lebih besar, pertumbuhan ekonomi yang cepat di beberapa negara, dan integrasi lebih dalam antara pasar keuangan global. Ini juga memicu peningkatan aliran modal, teknologi, dan informasi di seluruh dunia. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti ketidaktaraan ekonomi, kerentanan terhadap krisis keuangan global, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Globalisasi telah mengubah pola produksi dan rantai pasokan dengan pemindahan produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Ini juga menghasilkan peningkatan perdagangan barang dan jasa, meningkatkan akses terhadap berbagai produk dan teknologi di seluruh dunia. Globalisasi telah mengubah pola produksi dan rantai pasokan dengan pemindahan produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Ini juga menghasilkan peningkatan perdagangan barang dan jasa, meningkatkan akses terhadap berbagai produk dan teknologi di seluruh dunia. Namun, hal ini juga menyebabkan ketidakpastian ekonomi, hilangnya lapangan kerja di negara-negara maju, dan meningkatnya persaingan di pasar global. Perubahan ekonomi globalisasi juga menciptakan kesempatan untuk kolaborasi lintas batas antara perusahaan dan negara-negara, serta memperkuat hubungan diplomatik di tingkat internasional. Selanjutnya, globalisasi telah mendorong pertumbuhan sektor jasa, khususnya dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Namun, hal ini juga memicu perubahan dalam pasar tenaga kerja
dengan permintaan yang lebih tinggi untuk keterampilan digital dan pengetahuan teknologi. Selain itu, globalisasi juga memberikan dampak sosial, budaya, dan politik yang kompleks dengan adanya integrasi yang lebih dalam antara masyarakat dan budaya di seluruh dunia, serta meningkatkannya interaksi antar bangsa dalam hal politik dan isu-isu global. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Pemirsa, sejumlah perusahaan teknologi ternama seperti Google, Microsoft, dan Spotify mengumumkan jumlah karyawan yang di PHK tahun ini jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya. Selama bulan Januari, lebih dari 48.000 pekerja telah dihentikan di industri teknologi secara global. Terima kasih. Perkembangan data terakhir yang kami himpun dari seluruh Indonesia, Kadisnaker seluruh Indonesia, hampir 34 provinsi, dan dari stakeholder kita juga, dari serikat pekerja maupun asosiasi, khusus di sektor formal ya, formal itu jumlah perusahaan 41.876, itu yang merumahkan dan mem-PHK, dan jumlah tenaga kerja itu adalah 1.052.216. Sedangkan sektor informal yang terdampak itu ada sekitar 36.298 perusahaan, katakan unit usaha atau mandiri, dan jumlah tenaga kerjanya 374.851. Sehingga total semua yang terdampak COVID ini adalah 1.427.067. Itu Mbak, kira-kira yang terakhir apanya? Per hari penambahannya ini cukup signifikan ya Pak ya. Anda melihat ini kebanyakan perusahaan yang merumahkan ataupun mem-PHK karyawannya di sektor apa, Pak? Hampir rata Mbak ya, kalau dirumahkan ini hampir rata. Ini paling tinggi ini di DKI Jakarta. Awal mula pandemi COVID-19 memicu peningkatan belanja online menurut data Statiska Market Insight. Jumlah pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 178,94 juta pada tahun 2022. Angka itu naik sebanyak 12,8% dari tahun ke tahun. Adapun estimasi nilai belanja online warga Republik Indonesia sepanjang tahun lalu sebesar 55,97 miliar US dollar atau senilai 851 triliun rupiah, dikutip dari CNBC Indonesia. Peningkatan belanja online tertinggi ada di sektor makanan dengan pertumbuhan 16,6%. Agaknya, pemesan makanan online melalui fitur semacam GoFood dan GrabFood, serta layanan grocery seperti Alfacart dan Klik Indomaret masih kuat bertumbuh. Hal ini dikarenakan pembatasan perjalanan yang membuat orang terbatas untuk berbelanja di toko fisik, mendorong mereka untuk beralih ke belanja online sebagai alternatif. Ketakutan akan penularan virus di tempat-tempat publik seperti pusat perbelanjaan mendorong banyak orang untuk memilih berbelanja secara online untuk mengurangi resiko paparan. Selama periode awal pandemi, ada peningkatan permintaan untuk barang-barang pokok dan kebutuhan sehari-hari. Dan belanja online menjadi cara yang lebih aman dan nyaman untuk memperoleh barang-barang tersebut. Banyak toko fisik ditutup atau memiliki jam operasional yang terbatas selama masa COVID-19, memaksa konsumen untuk mencari opsi belanja online. Pandemi telah mengubah preferensi konsumen dengan lebih banyak orang yang mulai merasa nyaman dengan belanja online dan menemukan manfaatnya dalam hal kenyamanan dan kemudahan. Efek dari belanja online memberikan dampak pada sektor pasar tradisional seperti penurunan penjualan. Bisnis tradisional sering mengalami penurunan penjualan karena konsumen beralih untuk membeli barang secara online. Selanjutnya, persaingan yang tidak seimbang. Bisnis online seringkali memiliki keunggulan dalam hal biaya operasional yang lebih rendah dan jangkauan yang lebih luas, sehingga membuat persaingan tidak seimbang bagi bisnis tradisional. Selanjutnya, penutupan usaha. Bisnis tradisional yang tidak mampu bersaing dengan penjual online dapat terpaksa untuk menutup usaha mereka.
lalu kerugian lapangan kerja. Penurunan aktivitas bisnis tradisional dapat mengakibatkan penurunan lapangan kerja di sektor tersebut. Lalu penurunan nilai properti. Penutupan toko tradisional dapat menyebabkan penurunan nilai properti di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pedagang online seringkali menawarkan harga yang lebih rendah dan kenyamanan berbelanja yang lebih besar, menyebabkan persaingan yang lebih ketat bagi pedagang tradisional. Konsumen yang beralih ke belanja online dapat mengakibatkan penurunan penjualan bagi pedagang tradisional, terutama jika mereka tidak dapat bersaing dalam hal harga. Pedagang tradisional yang ingin tetap bersaing seringkali harus menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk menarik pelanggan yang lebih suka berbelanja online. Behind the scene. Bawang didiskriminasi ya, guys. Ada fotonya. Ada lele penyet, ada lele penyet, ada lele kremes, ada lele cabai hijau, ada lele bakar. Terus ada rawon, ada sop ayam, ada bis cabai hijau, ada sayur tahu, ada nasi putih sambal terasi cabai hijau, dan minumannya yang wah. Jadi siapa mau